pakaian dinas untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah ini untuk PDH ya, pakaian dinas hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, nah ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah, ini meski sama-sama ASN, P3K, dan PNS dibedakan dalam seragam, teman-teman ya. Nah, seperti apa? Oke, kita akan lihat ya beritanya. Nah, ini dari Jombang, teman-teman ya. Seragam KK ya, pegawai pemerintah, dengan perjanjian kerja atau P3K bakal nganggur di almari. Ini setelah ada aturan baru terkait penggunaan seragam PNS, P3K, dan tenaga honorer Pemkab Jombang. Aturan berlaku mulai 5 Juni teman-teman ya. Perubahan aturan ini menuai reaksi negatif utamanya bagi P3K yang mayoritas guru. Mereka merasa ada kasta yang membedakan P3K dan PNS. Tidak hanya saya, banyak sekali yang sambat terkait aturan baru ini. Sayang sekali jika harus dibeda-bedakan dari seragam teman-teman ya, kata salah satu guru P3K yang mengajar di SD. Menurutnya, P3K setara dengan PNS sehingga tidak elok jika dibeda-bedakan melalui seragam yang dikenakan ketika berdinas. Seragam kaki yang sudah dimiliki guru P3K dan honorer juga nganggur tak terpakai setelah aturan baru ini diterbitkan. Kita sebagai guru mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan, malah kebijakan baru ini sifatnya diskriminatif. Padahal belum tentu kinerjanya tidak sebagus PNS. Keluhan yang sama juga disampaikan honorer Pemkab Jombang. Ia merasa keberadaan tenaga honorer dikesampingkan sebab seragam yang digunakan tidak disamakan dengan PNS. Kan jadi gimana gitu, kesannya honorer dikesampingkan. Aturan seragam baru ini tertuang dalam SE nomor 800 garis miring 1453 garis miring 415.10 garis miring 2023 tentang penggunaan pakaian dinas aparatur sipil negara yang ditandatangani Sekdakap Jombang Pak Agus Purnomo teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat aturan memang ada perbedaan teman-teman ya antara PNS dan P3K ya. Nah, ini kita akan lihatkan tentang peraturan yang resmi dari pemerintah teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana pakaian dinas yang akan diatur oleh pemerintah dari PNS dan P3K teman-teman ya. Nah, ini khusus untuk pakaian dinas pegawai negeri sipil ya. Sesuai dengan pasal 3, jenis pakaian dinas PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri meliputi PDH ya. Ini adalah pakaian dinas harian ya. PSL dinas luar teman-teman ya. Nah, pakaian seragam batik korps pegawai pemerintah Republik Indonesia. Nah, kemudian ini ada jenis PDH ya, PDL pada perangkat daerah tertentu, PDH camat dan lurah, PDL camat dan lurah, PDU camat dan lurah. Nah, ini juga ya khusus untuk PNS. Nah, untuk PDH warna kaki ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A terdiri atas. PDH kaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, PDH kaki atau warna gelap model safari lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Nah, kemudian untuk PDH kaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional. Nah, untuk PDH warna kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Senin dan Selasa teman-teman ya. Ini untuk PNS.
Nah, kemudian PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf B digunakan pada hari Rabu. Jadi sudah jelas teman-teman ya, untuk Senin dan Selasa itu PNS ya, itu pakai keki teman-teman ya. Nah, untuk Rabu pastinya hitam dan putih teman-teman ya. Nah, kemudian untuk PDH batik, tenun, atau lurik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C digunakan oleh PNS Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Nah, ini juga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C digunakan PNS Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Nah, ini juga untuk pemerintah daerah ya, provinsi juga sama ya. PDH, batik, tenun, lurik, dan pakaian khas ya. Nah, untuk daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten pada hari Kamis dan atau Jumat teman-teman ya. Nah, jadi sudah jelas teman-teman ya untuk PNS. Nah, bagaimana untuk yang ada di P3K teman-teman ya. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, ini pakaian dinas untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja teman-teman ya. Nah, ini untuk PDH ya, pakaian dinas harian P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota teman-teman ya. Poin kedua, PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PDH kemeja putih, celana atau rok hitam, dan PDH batik, tenun, lurik, atau pakaian khas daerah. Nah, untuk poin ketiga, PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan P3K pada hari Senin sampai dengan hari Rabu teman-teman ya. Jadi perbedaannya sudah sangat kental sekali teman-teman ya. Untuk P3K itu Senin, Selasa, Rabu itu memakai hitam dan putih. Nah, kemudian PDH batik atau tenun lurik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan P3K Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Nah, jadi untuk batik tetap sama ya, hari Kamis dan Jumat. Cuma bedanya saja untuk Senin, Selasa, Rabu itu perbedaannya pakai hitam putih untuk P3K, kemudian untuk yang PNS Senin Selasa itu keki dan Rabunya hitam putih teman-teman ya. Nah, kemudian juga berlaku PDH batik, tenun, atau lurik khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan P3K pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada hari Kamis dan atau Jumat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi memang sebenarnya beda teman-teman ya. Kalau sesuai dengan peraturan pemerintah ya, ini tahun benar teman-teman ya. Nah, ini untuk nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan Menteri Dalam Negeri terutama pada pakaian yang akan dilakukan oleh P3K dan PNS teman-teman ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke artikel lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, nah SE menerangkan pakaian dinas PNS Senin dan Selasa menggunakan seragam warna kaki, seragam atasan putih dan berwarna hitam, serta kerudung pink salim dikenakan Rabu, Kamis dan Jumat menggunakan batik teman-teman ya. Serta seragam batik Korpri digunakan ya saat HUT Korpri tanggal 17 setiap bulan. Upacara Hari Besar Nasional dan rapat atau pertemuan yang diadakan Korpri. Sedangkan untuk P3K, Senin sampai Rabu menggunakan kemeja putih dan bawahan hitam, sedangkan batik digunakan Kamis dan Jumat teman-teman ya. Jadi sesuai ya dengan peraturan pemerintah ya nomor 11 tahun 2020 teman-teman ya. Jadi memang dari Pemkab Jombang ini juga sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri teman-teman ya. Agus Purnomo menyampaikan aturan terkait seragam tersebut meneruskan dari Permendagri ya nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Aturan itu dibuat karena kita melaksanakan Permendagri nomor 11 tahun 2020. Kita sudah terlambat, harusnya itu dilaksanakan tahun 2021 teman-teman ya. Jadi memang sesuai aturan seperti itu teman-teman ya. Namun karena kendala COVID-19 dan lain sebagainya, aturan baru dilaksanakan
Di Jombang setelah terbit Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2023 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang bulan lalu. Setelah Perbub jadi, kita langsung sosialisasikan ke masing-masing kepala OPD ya, organisasi pemerintah daerah. Jadi ini bukan maunya Pemda, tapi kita melaksanakan Permendagri teman-teman ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya untuk pakaian yang sudah dijelaskan di nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan Permendagri teman-teman ya. Oke, teman-teman juga ada yang komentar seperti itu. Nah, ini ada pakaian dinas yang memang ada perbedaan untuk PNS dan P3K teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.